Halo stalkers dan teman Dara. 30 menit ke depan kalian akan ditemani bersama aku Iza Dan aku Alta. di Stalks Podcast bersama Care with Dara. Jadi teman-teman, di depan kami ada 2 narasumber yang merupakan pejuang kanker payudara dari Yayasan Lovely Pink Solo. Di sini ada Ibu Meti Selamat sore. dan Ibu Ruli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Alta, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kamu kenalin dong ke teman-teman Care with Dara itu apa sih? Oke, boleh. Jadi Care with Dara itu kampanye sosial yang kami adakan untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker payudara. Jadi kami itu memiliki tujuan untuk menyebarkan tentang deteksi dini dan pencegahan kanker payudara gitu. Oke, terus kenapa sih Care with Dara ini diadain? Oke, jadi kan kita itu sedang melakukan lomba. Terus alhamdulillah kami merupakan 10 finalis. Terus dengan tindak lanjutnya itu kami melakukan kampanye sosial. Salah satunya kita mengadakan podcast ini. Oke. Nah, kebetulan kita ini ada di program kerja kita yang keempat ya Alta ya. Jadi kemarin kita udah ada ketemu kalian teman-teman Dara di Garwitara Vol 1 di multimedia. Kemudian ada Senam Sehat Ceria dan udah ada Garwitara Vol 2 dan tentunya juga ada kunjungan nih. Nah, berarti ini kelima ya? Oh iya benar, kelima Nih. Nah, di sini kita nggak kalah serunya. Kita di sini ada podcast bersama para narasumber dari Yayasan Lovely Pink Solo ini. Boleh dikenalin sedikit ibu-ibu tentang biografinya Ibu Meti dan Ibu Ruli dan sedikit mengenai Yayasan Lovely Pink Solo. Silahkan. Mulai saya ya. Iya. Saya Meti, umur 63 tahun saat ini. Terdeteksi kanker payudara di tahun 2015. Sampai saat ini alhamdulillah, jadi saya sudah bisa dikatakan sebagai survivor. Lalu untuk yang Lovely Pink sendiri itu 2016 baru terbentuk, yang sebagai pembinanya adalah Bapak Dr. Kristanto Yuliarsa, dia sebagai pembina dan kita sebagai pengurus, saya dan Mbak Ruli. Monggo Mbak Ruli. Terima kasih. Saya Bu Ruli, saat ini usia saya 62 tahun. Saya terdeteksi kena kanker payudara tahun 12. Ya, udah agak lama dari Bu Meti ya. Alhamdulillah dengan pengobatan medis dengan teratur, alhamdulillah saat ini sehat. Ya, kemudian masalah dengan Lovely Pink Solo, seperti Ibu Meti tadi katakan, lahir tahun 12 nih. Terbentuknya Lovely Pink Solo di ruang tunggu dokter. Kami bersama-sama dengan para pasien lain menunggu dokter sambil ngobrol. Akhirnya oleh dokter kita disatukan membentuk sebuah komunitas, dulu komunitas belum yayasan. Kemudian kami berkembang dengan banyaknya pasien. Sebetulnya kalau berkembangnya dengan banyak pasien itu nggak bahagia ya, kenapa pasien tambah banyak gitu ya. Namun pada kenyataannya dari tahun kemudian tahun tambah lagi, pasien itu tambah banyak sekali. Sampai dengan sekarang itu hampir 400 ya, hampir 500 anggota LPS itu ada di Solo Raya, Solo, Klaten, Sukoharjo, sampai dengan di daerah Jawa Timur gitu. Monggo. Oke. Jadi Yayasan Lovely Pink Solo ini nggak hanya ada di Jawa Tengah ya? Ada di Jawa Timur, ada yang sampai ke Papua. Orang Papua berobatnya sampai ke sini. Gitu. Keren banget. Oke. Jadi ibu-ibu ini dulu gimana sih bisa diceritain dikit tentang gimana awal mulanya pengalaman saat terdiagnosis kanker payudara itu. Bisa dimulai dari Ibu Meti dulu ya. Terima kasih. Tadi menyinggung sedikit ya untuk yang tadi ada program edukasi ya, deteksi dini ya. Itu juga program dari Lovely Pink. Lovely Pink
kita punya program kerja itu edukasi, deteksi dini, sama pendampingan. Jadi salah satu tadi benar kita bekerja sama untuk deteksi dini ya, untuk bisa disampaikan ke masyarakat. Saya terdiagnosa di bulan April, itu pada saat saya general check up semua, karena dulu masih kerja dan itu ada fasilitas dari kantor dan itu diharuskan dari kantor. Lalu dokter yang saat itu memberikan hasil dari general check up, dia bilang, "Ibu harus sadari." Pada saat itu saya belum ngeh sadari itu apa, karena pengetahuan kanker saat itu kan memang enggak seperti minim, sekarang, iya, ya minim banget. Lalu saya coba untuk sadari, periksa payudara sendiri pada saat tidur, itu lebih mudah, karena kan kita terlentang, kok ada benjolan. Nah itu saya, tapi pada saat itu pun saya tidak merasa bahwa saya akan kena kanker, karena teman-teman banyak sekali yang kena hanya tumor biasa, bukan tumor ganas. Saya diamkan 8 bulan. Nah itu padahal kanker kan berpacu dengan waktu ini ya. Seandainya saya saat itu langsung ke dokter, mungkin saya nggak perlu kemoterapi dan lain-lain. Nah itulah nanti perlunya untuk pengetahuan tentang kanker di semua orang yang dia harus tahu. Benjolan sekecil apapun itu hukumnya wajib harus ke dokter. Entah itu ganas, entah itu tidak ganas. Lalu setelah itu saya dirujuk ke dokter untuk biopsi dan untuk USG mamai. Dan memang ditemukan bahwa itu kanker ganas. Lalu saya operasi di bulan April itu juga, kemoterapi, radiasi. Sesudah itu selesai semua, kita ada pemeriksaan lagi, namanya bone scan. Saya kena di tulang. Saya harus mengulang lagi untuk kemo kecilnya, radiasi lagi. Itulah orang kanker. Jadi dia akan perjalanannya panjang sekali. Untuk pengobatan juga lelah pasti lelah, bosan pasti bosan, dan marah dengan diri sendiri itu pun pasti marah dengan diri sendiri. Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya Tuhan? Itu pada saat pertama kali itu yang tidak bisa menerima. Jadi pada saat dibilang bahwa saya kena kanker ganas, itu hanya dalam pikiran saya, hidup saya tinggal berapa hari, hidup saya tinggal berapa minggu, hidup saya tinggal berapa bulan. Ternyata tidak. Dokter sudah menjelaskan bahwa ini bisa Bu, kesembuhan, tapi tidak memang 100% tidak bisa. Hanya bisa karena saya belum sampai 2 cm, jadi saya tidak diambil semua. Hanya sebagian, dan itu bisa 80% tingkat kesembuhan. 80%, dan saat itu saya ingin menjadi 100%. Bagaimana caranya? Lalu saya tidak ingin stres. Saya harus patuh dengan terapi-terapi dokter yang harus dijalankan. Makanan-makanan yang harus saya hindari. Itu. Jadi saya ingin sembuh 100%. Alhamdulillah sudah 9 tahun dan semoga tidak ada kekambuhan. Itu. Monggo, Mbak Ruli. Terima kasih. Kalau Bu Ruli tadi yang cerita tahun 12 nggih. Pada waktu itu memang ada benjolan kecil di ketiak gitu ya. Mungkin cerita Bu Meti sama Bu Ruli agak berbeda karena memang jenis kanker itu sendiri berbeda-beda nggih. Kalau Bu Ruli ada di ketiak kecil itu. Waktu itu ini apa ya gitu. Karena waktu itu malu, mau berobat itu malu, dan pada saat itu memang belum sebanyak sekarang orang terkena kanker, jadi rasanya sepi gitu ya. Kemudian kok ini ada benjolan gitu. Akhirnya karena malu berobat ke bidan, dan bidan itu sendiri juga tidak, ayo Bu ke dokter gitu, enggak, malah diobati sendiri. Selama diobati sendiri kasih obat, tapi nggak ada perubahan, malah benjolan itu pindah ke payudara. Dan beberapa bulan karena rasa malu untuk berobat, akhirnya tambah gede. Seperti Bu Meti katakan tadi, berpacu dengan waktu. Nah, pada waktu tambah gede, akhirnya mau nggak mau harus periksa ke dokter karena keadaan badan juga panas gitu ya, demam gitu. Akhirnya ke dokter, ke rumah sakit, ke IGD. Waktu itu ke IGD, terus tetap Bu Ruli tetap belum bilang bahwa ini kok ada benjolan, itu belum bilang. Rasa takut, rasa malu mau mengatakan itu. Akhirnya dokter bilang, kenapa kok tinggi ya Bu gitu. Terus akhirnya mau nggak mau harus bilang gitu, saya, Dok, rasanya ada benjolan Dok, saya bilang itu. Terus ternyata
tidak diperiksa dengan dokter itu sendiri. Yang saya malukan itu kan dokternya laki-laki, nanti pegang-pegang payudara gitu ya. Akhirnya yang pegang-pegang payudara hanya susternya, dan notabene perempuan. Terus akhirnya setelah diperiksa dia bilang, "Dok, mama dok," gitu. Habis itu terus dokter bilang, "Bu, ini saya kerujuk ke dokter bedah umum, ke dokter Gandhi ya." "Dokter apa, Dok?" "Dokter bedah umum," gitu. Terus oleh dokter Gandhi, mungkin dokter juga udah pengalaman memegang pasien banyak, akhirnya saya untuk ke dokter Prof Ambar apa Mbak? Ya, ke Prof Biopsi. Ambar itu biopsi. Ya, jadi di Prof Ambar kita diambil cairannya, kemudian hasilnya diambil lagi 1 hari setelah itu. Saya bilang ke Pak Ambar, "Prof Ambar, Prof, hasilnya apa?" Profesor Ambar cuma bilang, "Kok sudah gede baru dibawa ke sini, Bu?" "Malu, Dok," saya bilang gitu. Hari ini, malam ini juga temui dokter Gandhi gitu. Saya kembali lagi ke dokternya, dokter Gandhi bedah umum, saya dirujuk ke dokter onkologi. Nah, waktu itu begitu dirujuk ke onkologi, dah rasanya ya Allah gitu ya. Saya bilang, "Dokter apa itu?" "Dokter bedah onkologi," gitu ya. Waktu itu dokternya masih muda, dan susternya bilang, "Nggak apa-apa, Bu, dokternya enak," gitu. Tapi masih belum begitu ngeh ya, cuman begitu lain hari ketemu dokter onkologi dan hasilnya dinyatakan ganas. Wah, di saat itu ya udah, waktu itu kan begitu ganas itu kan orang akan meninggal gitu ya, meninggal gitu. Akhirnya saya bilang ke dokter, sudah ketemu dokter onkologi, saya bilang, "Kalaupun Dok, kalau ganas saya harus diangkat ya, Dok," saya bilang gitu. "Kalau harus diangkat, silahkan Dok, saya segera saja diangkat." Pada waktu itu mau Ramadan. Jadi saya mikirnya, kalau saya opnam, anak-anak itu nanti bagaimana, suami bagaimana yang ngurusi gitu. Jadi rasa, "Silahkan Dok, saya dioperasi saja," saya bilang gitu. Ya setelah mendengar itu kanker ganas, ya antara takut, antara ya Allah kok saya kena, padahal orang itu, saya rasanya nggak pernah sakit, saya sehat, saya makan makanan yang ada micin, itu saya itu udah nggak pernah, kok nyatanya saya kena. Itulah karena apa? Mungkin dari Allah ya, dari Allah ngasih kita anugerah, ini Bu Ruli dikasih penyakit kanker gitu. Jadi gini ya Ibu, pentingnya general check up itu Nah, tadi. betul. Nah, dan jangan malu kalau misalnya ada indikasi yang mencurigakan, karena betul. takutnya kalau Sadari sadari dan melakukan- sadanis. Benar, pentingnya Ya. sadari Ya, dan sadanis. sadanis. Sadari periksa payudara Payudara sendiri, sendiri, dan sadanis, sadanis periksa periksa payudara secara klinis. Ya. Dan pentingnya buat mengedukasi ke masyarakat buat jangan malu itu tadi ya. Iya, Jangan malu betul. karena takutnya kalau dibiarin gitu aja itu malah justru tambah parah. Tambah Dan parah, tambah ganas, akan Nanti sudah, kalau yang ganas itu kan Kemana-mana. ganas tidak periksa Mbak. Kalau sudah, mungkin kalau pernah Stadiumnya. periksa ya stadiumnya sudah tinggi, ini sampai pecah, sampai berbau, ininya tambah gede gitu, Mbak. Justru- Banyak teman-teman kita seperti itu. Justru menunda pemulihan dan bakal makin Betul. nanti itu kan kemana-mana, bisa ke paru, bisa ke otak, bisa ke liver, Tulang, belakang. tulang. Berarti itu tadi salah satu mungkin dari tantangan mental yang dialami yang malah justru dapat menghambat pemulihan kayak gitu ya. Bisa diceritain lagi mungkin Ibu, tantangan mental apa aja sih yang biasanya tuh dialami para pasien kanker payudara begitu? Support system itu yang penting ya. Support system itu kan dari keluarga, dari teman, ya kan, dari masyarakat. Lingkungan. Karena itu nanti akan pengaruhnya besar banget di mental kita. Mau ketemu orang malu, yang katanya nanti itu banyak dosanya, yang dibilang apa-apalah. Terus nanti ketemu orang lagi, dikasih tahu minum obat ini, minum obat itu, pusing. Kita jadi pusing kan. Terus nanti kalau kita kerja pun sama, kok ini sakit kanker, berarti kamu dosanya banyak, berarti kamu, nah itulah. Tapi sekarang nggak ada orang yang seperti itu. Sejak ada
komunitas-komunitas, kan kita banyak nih komunitas, bukan hanya di Solo. Ada di Jogja, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di mana lagi. Jadi kita sudah ada komunitas yang mereka memang edukasi ke masyarakat bahwa kanker ini kan bukan penyakit kutukan, bukan penyakit menular, tapi justru kita juga nggak seneng kok dikasihani gitu, juga nggak seneng. Ya sudah diterima di masyarakat seperti kita nggak sakit aja, udah sama-sama gitu aja. Tapi yang mengukur kita untuk kemampuan kita kan kita sendiri gitu. Mungkin Mbak Ruli mau nambahin? Ya, seperti Bu Meti katakan tadi bahwa dukungan dari keluarga itu yang betul-betul kita perlukan ya. Ada yang keluarga tidak mendukung, akhirnya kacau nih Mbak ya. Ya, nanti. ada yang karena dia operasi, karena dia nggak, jadi kan nggak punya payudara nih ya, dicerai itu banyak. Itu Ya, dicerai itu ya, banyak. ya. Di dukungan dari keluarga nomor satu, kemudian lingkungan, ya, lingkungan kita, lingkungan kalau kita bekerja juga lingkungan di kantor biasanya. Teman-teman itu sekarang itu lebih care dengan kita, apalagi orang kalau dulu tuh penyakit kanker itu rasanya kan akan mau meninggal itu ya. Jadi mereka tambah mendukung kita gitu ya. Kita diajak kemana makan mungkin ya untuk menghibur kita. Jadi dukungan yang diperlukan untuk orang tidak hanya kanker, penyakit lain pun kan perlu untuk didukung ya supaya kuat semangat mau berobat. Banyak teman-teman kita itu yang kalau dulu ya masih banyak yang belum mau berobat karena yaitu tadi malu, takut, karena kan pengobatan kanker setelah operasi kalau Bu Meti tidak diangkat, kalau Bu Ruli diangkat satu, itu kan pengobatannya panjang, ada kemo itu Hampir 1 tahun ya, 8 apa kali ya, sih. mengerikan atau apa ya Mbak, karena rambut kita rontok, semua yang rontok, Muka kita jadi Muka jelek banget, kita jadi hitam semuanya jadi mengerikan. Nah itu alisnya rontok, semua rontok. jadi ya, jadi memang pengobatan setelah operasi itu memang jauh lebih menyakitkan, apalagi kita melihat rambut kita sendiri. Mau Yang ditengok dulu, orang tuh malu. yang orang perempuan mahkota ya, kalau rontok kita jadi gundul seperti apa. Dengan rontok sendiri, kita pegang rontok sendiri itu lebih sakit di sini, lebih sakit daripada waktu operasi gitu. Oke, tadi kan Ibu bilang kalau ada rasa cemas, takut gitu ya pada proses pengobatan. Nah, kalau misalnya dukungan keluarga itu kan berarti dari eksternal ya. Kalau misalnya dari internal, dari Ibu sendiri tuh gimana cara ngatasi rasa sedih, cemas, takut itu tuh bagaimana gitu? Dengan adanya kita masuk komunitas ya. Kalau yang dulu kan belum lah ya. Kita berapa bulan sebelumnya kita belum. Ya itu kalau misalnya mau ke rumah sakit gitu mesti minta diantar. Jadi mengurangi kecemasan, mengurangi kemalesan kita untuk di sana. Tapi sesudah ada komunitas dengan Love Living ini, kecemasannya hilang sama sekali. Karena kita punya grup yang dimana saya sedang istilahnya sedang pengen curhat, sedang melo atau sedang pusing atau gimana, tinggal chatting aja di situ. Nanti teman-teman udah ini Dan semuanya, dan jawab semuanya. Nanti kalau ini minum ini, kalau ini makan ini, kalau nanti kamu lagi nggak enak ininya, udah main ke sini. Pokoknya dengan adanya Love Living ini hilang semua kecemasan, ketakutan hilang. Jadi kita kalau mau berobat nih ya, karena kan banyak yang bareng-bareng nih. Misalnya kita mau, yuk daftar tanggal 15, kita bareng-bareng nanti. Habis itu makan kemana. Jadi seneng. Kita istilahnya rumah sakit itu bukan rumah sakit tapi kampus. Aku mau kuliah dulu. Kalau yang lulus kan udah enggak, aku remedi, harus ngulangin kemonya karena ada benjolan lagi, kan harus operasi lagi, harus kemo lagi. Aku remedi nih gitu. Aku udah lulus gitu. Jadi istilahnya kampus bukan rumah sakit. Mbak Ruli, ya. Kecemasan mesti ada ya Mbak ya. Akhirnya dengan keadaan seperti ini kita lebih dekat ya sama Allah ya. Kenapa ya? Kok saya dianugerahi penyakit seperti ini? Tidak semuanya orang kan Mbak, karena penyakit kanker itu kan bukan, iya ada keturunannya Mbak ya. Keturunan ada, dari gaya hidup ada. Tapi kan tidak semuanya
gejalanya dari situ ya. Akhirnya kan membuat kita cemas dan akhirnya hanya pasrah ke Allah. Kenapa saya dikaruniai seperti ini gitu nggih. Dan setelah kita berobat, kita ketemu. Kalau Bu Ruli dulu tahun 12 belum ketemu teman-teman. Bu Ruli berobat satu orang sendiri, dokter datang, dokter pulang. Belum ada teman. Akhirnya dengan tahun bertambah itu temannya banyak tambah. Jadi di ruang dokter ini malah rame. LPS itu terkenal rame di ruang dokter sampai dimarahi satpam. Nah, iya karena apa? Ini ngobrol karena sudah kita sudah tahu kondisi diri sendiri seperti apa, penyakit saya seperti apa. Jadi lebih mengenal diri sendiri lebih enak ya. Jadi kita bisa kalau pas kontrol gitu kita bisa ngobrol sama teman-teman. Akhirnya penyakit ini rasanya hilang ya. Apalagi kalau sudah selesai pengobatan, artinya tinggal pengobatan tidak seberat waktu kemo ya. Jadi kita sudah bisa menerima diri sendiri. Akhirnya kita kan bahagia Mbak dengan adanya LPS tadi, bisa ketemu saudara dari mana saja. Jadi kita kenalan, kita ketemuan, makan di mana setelah berobat. Jadi akhirnya kecemasan itu rasanya hilang dengan berikutnya kita tambah sehat. Gitu. Tapi kunci utamanya ikhlas, Mbak. Ya. Ikhlas. Dulu saya kemo pertama, kemo kedua belum ikhlas. Badan tambah sakit nggak karu-karuan. Begitu kemo ketiga pasrah. Ya Allah, kalau memang umur saya hanya sampai di sini dan saya sudah tidak bisa menjalani pengobatan, semuanya saya serahkan sama Allah. Sudah, habis itu wenteng gitu. Ikhlas, udah. Ya memang saya kanker lah, mau digimanakan lagi. Kalau masa saya kok kanker, ya Allah saya kok kanker lah, terus yang mau kanker kalau bukan saya siapa lagi? Ya, obat yang paling pertama itu emang Ikhlas, ya, harus ikhlas. benerin dari hati dulu. Iya, Gitu. mudah memang diucapkan ya, Ya, tapi untuk menjalaninya susah berat sekali. banget itu. Terus berarti kan setelah terdiagnosis itu kan ada perubahan hidup ya. Setelah ternyata tahu kalau misalnya saya ini kena kanker payudara. Kira-kira perubahan hidup sebelum dan sesudah terdiagnosis itu apa? Mau saya atau? Ya. Yeah. Perubahan hidupnya untuk sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan yang inti ya Mbak ya. Saya itu kayak orang sombong gitu. Orang sombong bahwa saya besok pasti bisa bangun pagi. Saya besok bisa kerja. Saya besok bisa makan enak. Itu yang dalam pikiran saya. Sesudah saya terdiagnosis dan saya merasakan betapa lemahnya saya. Jalan aja saya nggak bisa, mandi sendiri nggak bisa, makan sendiri nggak bisa, semuanya harus dibantu orang. Nah itu begitu saya sembuh, bukan sembuh ya, tidak ada kekambuhan. Itu saya, bersyukurnya luar biasa. Jadi setiap kali saya mau tidur saya harus berdoa. Kalau dulu kan enggak, doa ya syukur, kelingan, enggak ya enggak apa-apa gitu kan. Kalau saya sekarang harus berdoa. Saya bangun pagi bersyukur saya masih bisa duduk, saya masih bisa mandi sendiri. Istilahnya hidup berkualitas, di mana saya bisa makan enak, di mana saya bisa beraktivitas dengan baik, dan saya masih bisa untuk anak saya, untuk suami saya. Itu syukurnya enggak hilang-hilang. Itu. Kalau yang sebelumnya saya itu sedikit sombong. Dan yang sesudahnya saya benar-benar saya itu percaya Allah itu maha segalanya. Gitu. Kalau Bu Ruli dulu di kantor itu pernah olahraga tiap Jumat, olahraga rasanya badan itu sehat. Apa ya? Kok aku iso kena kanker ngopo ya? Gitu. Selalu diingat-ingat nih. Kenapa ya, Bang? Aku ki sehat, makan juga rasanya mecin ya. Itu nggak pernah. Karena saya keturunan dari ibu saya itu nggak pernah pakai mecin. Jadi saya sudah terbiasa loh. Kenapa saya masih juga terkena gitu. Akhirnya ini ya, apa saya kurang apa sampai segitu mikirnya. Terus kemudian setelah terdeteksi itu akhirnya sadar kita akan merubah diri, tidak sesombong tadi kemarin ya aku sehat gitu ya. Tapi kok ya ternyata terkena gitu. Akhirnya ya hidup lebih teratur dengan kesehatan yang lebih makan gitu ya, olahraga juga tentunya lebih digiatkan. Tidak kalau kemarin itu waktu sakit itu ya sudah
istirahat, apa-apa istirahat gitu, nggak bisa apa-apa gitu ya. Setelah sembuh ini akhirnya juga banyak perubahan yang harus kita jalani, baik itu untuk duniawi maupun untuk kita menuju akhirnya kita kemana tahu kan gitu ya. Akhirnya kita lebih banyak ya mengoreksi diri sendiri. Walaupun saat ini saya sudah dikatakan saya sehat, tetap harus mengoreksi diri sendiri. Jangan sampai orang lain atau nanti dari keturunan kami gitu ya, jangan sampai terkena. Bagaimana toh, ayo seperti ini jalani hidup sehat, jangan sampai ibu yang selama ini merasa sehat saja terkena gitu ya. Akhirnya memang dari saya sudah diberitahu oleh saudara saya bahwa dari ketiga putri saya, karena putri semuanya itu nanti salah satu akan terkena itu. Nah ini kan tambah stres. Akhirnya memang dari ketiga anak saya itu yang nomor 2 ada yang kena, tapi belum sampai hanya benjolan kecil, dan itu juga sudah kita serahkan ke dokter Yaksa dan sudah diambil juga itu, Mbak. Oke, jadi karena mengerikannya itu meskipun udah ada faktor resiko dan gejalanya gitu seperti yang diedukasikan gitu, tapi kadang tuh ternyata kejadiannya tuh nggak menentu ya, bisa jadi tanpa indikasi, kayak kelihatannya sehat-sehat aja, kelihatannya bisa melakukan aktivitas pada umumnya, tapi ternyata setelah melakukan check up itu ternyata ada sesuatu kayak gitu. Tapi baiknya itu pentingnya edukasi ini tadi, jadi kan karena ibu sudah pernah mengalami sebelumnya, jadi mencegah buat anaknya ibu jadi lebih parah kemudiannya kan, karena ibu sebelumnya udah tahu, jadi kan anaknya ibu bisa lebih pemulihannya bisa lebih baik insyaallah. Amin. Dikampanyekan ya Mbak ya untuk sadari deteksi dini, karena kalau kita lebih tahu lebih dini, mungkin nggak perlu kemoterapi, nggak perlu radiasi, jadi cuma dioperasi, nanti ada dikasih kemo oral biasanya. Mungkin bisa disampaikan Ibu, bagaimana pesan utamanya Ibu untuk para pejuang maupun penyintas kanker payudara yang mungkin belum tergabung dalam komunitas, atau mungkin pesan juga untuk orang-orang yang belum aware tentang penyakit kanker payudara ini, jadi pentingnya sadari ini kayak gimana, seperti itu. Jadi kalau sadari untuk anak-anak yang masih remaja, itu 7 hari sesudah menstruasi ya, itu wajib lah diraba sendiri, bisa di depan kaca, pada saat mandi, tiduran, itu penting sekali ya di situ. Nanti kalau sudah umur di atas 30 itu biasanya mungkin bisa mamografi atau USG mamai itu ya, itu juga penting. Pokoknya mungkin 1 tahun sekali lah, nggak perlu 1 bulan lah ya, untuk dicek gitu, jadi bisa ketahuan. Kalau yang kecil banget kan tidak teraba. Justru kalau kanker itu nggak sakit, mau dipencet pun kayak apa nggak sakit, cuman badan rasanya kayak lelah gitu, lelah yang nggak ada ininya, habisnya. Itu pesan-pesannya ya untuk yang di luar sana, jangan takut untuk ke dokter, semua kan sekarang di cover BPJS, jadi nggak perlu, itu obatnya sama kok, sama bagusnya. Dulu saya nggak pakai BPJS, lalu saya pensiun dan saya pakai BPJS, itu sama, kualitasnya sama, dan untuk tingkat kesembuhannya juga mungkin sama. Lalu bila ada benjolan, itu wajib hukumnya untuk periksa ke dokter, semakin dini semakin diketahui mudah penanganannya. Lalu hindari pengobatan yang tidak pasti, cari pengobatan yang sudah teruji dan terukur. Biasanya itu kan pakai alternatif tuh, yang pakai bajakah, yang pakai daun salam, apa itu semua tidak akan bisa menyembuhkan. Karena kanker hanya bisa sembuh dengan tidak ada kekambuhan, itu dengan kemoterapi, radiasi dan obat-obatan yang sudah diketahui oleh dokter. Karena tipenya kanker macam-macam ya, beribu-ribu mungkin itu. Tipenya banyak banget. Jadi nggak mungkin hanya bisa kita minum daun salam, kita hanya minum daun bajakah, itu nggak bisa. Lalu untuk mereka yang ada di luar mungkin malu, saat ini pun masih banyak yang malu kok. Saya tuh lihat ada ibunya temen itu yang sudah sampai pecah, ternyata dia sudah 1 tahun yang lalu sebetulnya ada benjolan, tapi nggak mau bilang sama keluarganya, nggak mau bilang suaminya, nggak mau bilang anaknya lah. Kalau anaknya itu tahu,
nggak usah bilang ke ibunya, langsung hubungi kita aja, nggak apa-apa. Nanti kita yang akan melakukan pendekatan supaya dia mau ke dokter. Ya, bisa aja ke HP saya dulu, bisa. Nanti kita sampaikan ke pengurus yang lain. Ya. Lalu tadi kanker itu bukan penyakit kutukan, bukan penyakit menular. Kalau kita punya pengetahuan kanker saat ini kan di Google juga banyak, tapi ya tidak semua bisa dipercaya yang di Google ya mungkin ya. Lebih baik memang harus datang ke dokter karena dokter yang lebih tahu. Itu. Ya. Mbak Ruri. Kalau tadi ya bahwa kanker itu kadang-kadang nggak terasa sakit. Nggak ada dipegang gitu nggak terasa tapi ada yang sakit juga ya Mbak ya. Ya, ada yang sakit juga. Kalau buruli alami tidak sakit. Jadi tidak pernah merasakan sakit kecuali dipegang. Nah, kalau itu mungkin pengalaman kami seperti itu, nanti mungkin bisa disampaikan ke lingkungan panjenengan apabila mengetahui ada yang timbul benjolan di badan, itu perlu segera diperiksakan dan ke medis saja. Jangan sampai seperti yang Bu Meti katakan tadi ada minum obat ini, minum obat itu. Kanker tidak akan sembuh dengan seperti itu karena memang itu betul-betul penyakit medis. Dan satu lagi jangan malu untuk periksa. Seperti Bu Ruli tadi awal Bu Ruli malu, akhirnya kehilangan satu payudara, padahal perempuan ya biasanya bangga dengan payudaranya ya, karena Bu Ruli ini karena awalnya malu jadi hilang satu gitu. Kemudian mohon untuk disampaikan ke teman apabila lakukan sadari itu tadi, sadari, kemudian jangan malu untuk berobat, jangan berobat ke selain medis. Jelas bahwa kanker payudara bisa disembuhkan dengan berobat ke medis rumah sakit. Benar. Jadi sebenarnya meskipun adanya ilmu-ilmu kayak yang tadi makan buah salak kayak gitu ya, itu tuh sebenarnya memang mungkin masuknya ke pengobatan primer ya dalam pencegahan, tapi nggak pasti juga. Ya kalau misalnya udah kena karena faktor risiko yang nggak tahu tanpa indikasi kayak gitu, tetap aja masuk ke pengobatan sekunder di mana harus ke medis karena ilmu sains tuh yang emang udah pasti gitu. Sudah terukur ya, teruji, terukur. Oke, jadi kan tadi Ibu bilang kalau misalnya kita malu itu kita ngomong ya. Nah, itu gimana caranya Ibu itu mengajak biar orang-orang yang pengen istilahnya kayak pengen ngeluh kalau misalnya dia ada benjolan di payudara itu biar ngomongnya nggak malu, itu kira-kira gimana Bu ngajak buat bercerita? Kebanyakan itu mereka kalau sudah kena gitu nggak mau bicara. Nggak mau bicara karena ketakutan dengan dirinya sendiri, apalagi dia tahu tentang kanker pasti akan mati gitu kan, padahal dia belum siap gitu kan. Nah kita yang tahu, kita memang ada pendampingan ya, ada pendampingan yang bersertifikat, kita ada, dia punya caranya mungkin ya, kita nggak bisa hadirkan ya, ada ini, itu ada caranya mereka untuk, makanya kalau kita sebagai orang awam kan agak susah nih untuk pendekatan ke sana. Laporkan aja dulu ke kita gitu. Nanti kita akan datangi, kita yang akan mendatangi mungkin kalau nggak ada yang nggak mau, memang ada yang nggak mau, jadi nanti kita lewat anaknya. Berarti Ibu udah pernah mengajak beberapa pejuang beberapa. Ini Mbak Ruli yang aktif nih ya, sebagai pendamping. Kita datangi, kita ajak berobat. Ada yang sampai diantarkan beberapa kali ke rumah sakit, didampingi. Ada yang sampai temannya Mbak Heni itu sudah nggak bisa apa-apa waktu itu, udah bangun aja sudah nggak bisa gitu ya. Istilahnya udah kebacut. Iya, tapi akhirnya karena kita datangi, kita beri semangat, akhirnya mau berobat. Sampai karena dia sudah nggak bisa untuk duduk, kita hubungkan dengan PMI, kita kerjasama dengan PMI yang mengambil Mbak itu, yang bersangkutan itu dibawa ke rumah sakit, nanti diantar ke rumahnya, akhirnya sembuh sampai sekarang, bisa jalan. Nanti kita kerjasama dengan
PMI gratis Mbak, alhamdulillah gratis. Jadi diantar sampai berapa kali pengobatan itu, antar, ditunggu, kembali lagi ke rumah gitu. Alhamdulillah sehat. Berarti Padahal pihak awalnya sudah nggak bisa duduk itu. berarti pihak PMI-nya memang mensupport Ya, gitu. ya. Gitu. Kebetulan Mbak Relly juga punya link nih di sana. Oh, begitu. Oke, jadi sebenarnya yang paling di highlight di sini gimana tantangan dalam kanker payudara ini sebenarnya adalah rasa cemasnya sebagai wanita ya, kayak malu, kayak gitu tadi, malu berobat ke dokter, malu akan stigma masyarakat kayak gimana nanti, padahal payudara ini dianggap kayak yang paling dijaga dijaga betul kan, terus jadi jelek banget kan. sebagai estetika gitu. Tapi padahal juga sebenarnya orang dengan pejuang penyintas kanker payudara ini tuh juga orang biasa juga, dan ini justru mereka ini gimana ya, kemarin dalam surat tuh ada yang menulis Mbak superhero yang melawan penjahat. Jadi Mbak superhero yang dianugerahi Tuhan bakat untuk melawan kanker. Gini, nggak semua kita orang harus bisa berdamai loh. Kita harus berdamai dengan sel kanker kita. Kita kalau melawan dengan sel kanker kita, malah justru dia seneng banget nanti. Justru berdamai ya. Kita berdamai, harus berdamai. Jadi ini nggak semua orang bisa buat melawan sel kanker ini, tapi karena sekarang ini udah ada komunitas, ada masyarakat yang mulai mengerti, mulai peduli tentang kanker payudara, mulai aware kayak gitu ya. Terus ada banyak tenaga kesehatan, tenaga medis yang provide juga, provide kayak gini. Jadi mungkin pesan buat teman-teman Dara, kalau mungkin tahu adanya orang dengan pejuang atau penyintas kanker payudara ini tuh, mereka itu butuh support dan mereka itu juga orang biasa. Jadi kita anggap kayak orang biasa aja dan jangan pernah takut. Dibilangin kalau nggak pernah, jangan takut. Kemudian pasti itu bisa terselesaikan kayak gitu ya. Insya Allah. Insya Oke, Allah. mungkin yang terakhir dari Ibu Meli dan Ibu Ruli, adakah harapannya ke depannya buat masyarakat, gimana caranya untuk mendukung para pejuang dan penyintas kanker payudara ini? Untuk mendukung Para Gimana pejuang dan tadi? penyintas kanker payudara dari masyarakat gimana caranya? dari masyarakat. Ya. Nah, itu tadi, sadari dan sadanis ya. Jadi mereka benar-benar peduli. Kita dengan adanya kampanye yang setiap kali kita ada di CFD, jangan hanya cuman lewat gitulah. Tolong mereka juga mesti harus tahu pengetahuan apa sih, karena kita semua sebagai perempuan, sebagai pemilik payudara nih ya, kita akan bisa terkena untuk ke situ. Jadi kalau ada misalnya kita ada edukasi, ada di PKK, instansi-instansi, itu juga masyarakat kita minta pengetahuannya dia disebarkan gitu. Jadi terutama jangan ke alternatif itu, akan lebih cepat tertolong ke medis daripada ke alternatif. Uangnya habis, stadiumnya tambah tinggi itu. Ya. Mestinya dari pihak ya sekolahan gitu ya Bu Meti, ya dinas-dinas gitu, kalau memang memungkinkan ada edukasi tentang penyakit ini, karena kan tadi sudah dibilangin Mbak ya bahwa penyakit kanker payudara untuk yang nomor 2 kematian tadi ya, itu makanya itu kalau bisa diadakan di sekolah-sekolah itu juga ada edukasi tentang ini, terutama kan tidak hanya perempuan yang kena ya Mbak ya, laki-laki pun bisa kena penyakit kanker payudara. Saya juga ini Mbak ada pendampingan, mestinya saya harus datang itu di Kartosuro, ada bapak-bapak yang sudah saat ini kena, cuman saya belum bisa melihat ini. Jadi saya mohon untuk pihak dari sekolahan atau mestinya dari pemerintah, dari dinas-dinas itu kalau bisa ya lebih ke memberikan edukasi tentang Kanker penyakit payudara. Salah satunya adalah penyakit kanker payudara. Juga di tiap minggu, hampir tiap minggu ya, mesti ada itu di CFD. Itu ada dari Muarti, dari YKI, kadang dari kita ini juga untuk dipanggil untuk testimoni sana. Jadi masyarakat jadi lebih tahu lah, oh seperti ini penyakit kanker payudara yang dulu rasanya
jarang ya orang kena ini karena nggak tahu karena gaya hidup atau apa atau karena makanan juga karena mungkin keturunan akhirnya pasiennya banyak. Namun saya mohon untuk yang sudah terkena ini untuk segera berobat ke medis, tentunya akan insya Allah akan segera dapat tertangani dengan baik dan insya Allah sembuh. Ya, benar Oke. banget. Jadi Oke. kanker payudara ini tidak untuk disepelekan, baik pria maupun wanita, karena Betul. pria juga Betul. bisa kena Iya, ya, Ibu. Iya. betul. Pria juga bisa kena, tapi terkhususnya pada wanita karena kanker payudara ini memang nomor 1 paling Betul. umum kanker di wanita. Mm, mm. Nah itu, jadi pentingnya edukasi ke masyarakat buat sadari dan sadanis itu tadi. Sadari periksa payudara sendiri dan sadanis periksa payudara oleh klinis gitu. Nah oke, segitu aja dari kami, udah cukup lama kita berbincang-bincang ya Ibu, dan tadi banyak banget yang bisa dipelajari tentang ini, tentang pentingnya medical check up tadi, kemudian tantangan mental yang dialami baik ke orang lain maupun ke diri sendiri, kemudian dukungan yang dibutuhkan dari orang lain maupun diri sendiri, dan perubahan hidup sebelum dan setelah gitu ya tadi ya. Itu banyak banget yang kita pelajari dari ibu-ibu keren narasumber di depan kita, ada Bu Melin, Bu Rusli, Bu Meti. Bu Meti. Bu Meti dan Bu Ruli. Sini, oke. Nah, oke. Gitu aja. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Terima kasih sudah Terima cukup. kasih, Ya. semoga kegiatan dari SMA 1 Satu. ini sukses Amin. Amin. ke depan ya, Bisa juara nih ya, ya. membawa nama SMA 1 lebih berkibar lagi ya seperti tahun-tahun yang lalu. Tuh, selamat ya. Ya, terima kasih Ibu atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Di sini kita mau mengingatkan lagi ke teman-teman buat mungkin bisa dicek akun sosial medianya dari Yayasan Love Living Solo, karena di sini komunitas ini sangat amat mendukung tentang kanker payudara, baik dari edukasinya maupun mendukung secara mental, baik kepada untuk pencegahan maupun pengobatan kepada orang-orang mengenai kanker payudara kayak gitu. Kemudian bisa dicek juga akun Instagram kami @carewithdara, CAREWITHDARA, Care with Dara. Itu di situ kami menjelaskan tentang program kerja kami dan beberapa materi-materi tentang kanker payudara juga. Oke, baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama. kepada Ibu Saya Meti juga dan terima Ibu kasih Ruli. nih bisa diundang di sini. Terima kasih juga kepada teman-teman Stalkers dan teman Dan teman Dara. Saya Iza Saya Alta. dan kami pamit undur diri. Bye bye.